Setiap daerah di Indonesia tentu memiliki makanan khas daerah yang menjadi bagian dari kebudayaan suatu masyarakat. Tanpa terkecuali, Kota Sawah Lunto dengan kulinernya Lamang Tungke. Lamang Tungke adalah makanan khas Nagari Talawi Kota Sawah Lunto, Provinsi Sumatera Barat. Lamang Tungke dibuat saat menyambut Hari Raya Idul Adha atau Raya Haji. Lamang Tungke kok, kalau di Talawi namanya dua, Lamang Tungke sama Lamang Haji. Apa sebabnya dek mana mau Lamang Tungke? Itu apa kok merupakan tradisi, apa kok nama dari orang kayak dulu-dulu. Itu Lamang kok katungke kasarugo, makanya agak panjang. Apa sebabnya dek Lamang Haji? Sebab ini ada dibuat sebagai tradisi itu di waktu bulan haji. Jadi pada waktu bulan-bulan yang sebelumnya tidak ada dibuat dah. Khusus untuk bulan haji itu. Jadi itu namanya Lamang Haji. Konon, waktu dulu orang tua-tua di Nagari Talawi membuat Lamang Tungke ini untuk bekal jemaah calon haji selama di perjalanan. Pada masa dulunya, sampai ke Tanah Suci Mekah itu membutuhkan waktu yang sangat lama, malah sampai 3 bulan perjalanan pulang pergi dengan menggunakan kapal laut. Kalau zaman dulu, orang naik haji itu kan sampai 10 hari baru sampai di situ baru. Nah, naik pesawat dengan naik kapal laut. Jadi Lamang Haji itu 2 kali dimasak. Cukup bekal untuk di jalan. Karena waktu perjalanan yang sangat lama tersebut, maka para jemaah calon haji dibekali dengan makanan yang bisa tahan lama dan mengenyangkan, karena Lamang Tungke dibuat dengan tepung beras dengan proses memasaknya yang cukup sulit dan memakan waktu yang agak lama. Ada 3 tahapan proses dalam memasak Lamang Tungke. Pertama, dimasak seperti membuat kalamay. Prosesnya setidaknya kalau nak kabar 3 berdua. Apa sebabnya? Yang pertama madu tapung adonan tu dulu. Tu tapungnya juga dirandang loh. Sudah itu beko gula sakanya di acuan gula. Adi-adu itu. Yang paling kare kerajanya setelah adonan saka, santan jo tapung tu, mengacaunya dalam kuali itu gimana karenya malake. Ndak boleh melakek doh, harus sampai kare. Itu ndak bisa seorang doh. Dan setelah masak, digulung sewaktu masih panas. Kalau masak sekali lalu tuh, menggulungnya harus dalam suasana ange-ange. Dan capek. Kalau lah dinginnya ndak mau boleh doh, ndak mau padunya. Sudah bergulung berdingin. Di saat itu yang perlu butuh kawan. Kalau mengabek itu seorang bisa. Kalau membuat Lamang Tungke, anak taluk seorang dah aja. Habis itu disasak lamang. Di situ mana lah yang disasak lamang. Mengacauinya supaya padu dan tidak melakek di kuali. Setelah ange-ange itu dibangki, ada gili yang bulet-bulet panjang gitu, itu tuh tidak bisa seorang. Itu yang tersasak. Waktunya harus sekian menit. Kalau lah dinginnya tidak padu lah dong, jadi tidak bisa dong. Di situ tersasaknya. Namanya sasak lamang. Setelah itu didinginkan dan dibungkus. Kedua, Lamang Tungke dikukus selama 2 jam. Dan yang ketiga, Lamang Tungke disangai sampai benar-benar kering airnya. Setelah Lamang Tungke dingin, Lamang Tungke digantung di balik pintu supaya tahan lama. Bentuk Lamang Tungke mirip pocong yang diikat dengan kuat menggunakan tali rafia dan dirangkai satu dengan yang lainnya. Hal ini menandakan kuatnya ikatan persatuan jemaah calon haji yang selalu bersama-sama antara satu orang dengan lainnya. Diikat mirip pocong,
menandakan kita hidup dan mati dalam menjalankan ibadah haji hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya kuasa. Lamang tungke adalah tungke untuk ke Mekah. Maksudnya adalah bekal yang mereka bawa untuk memperkuat stamina mereka dalam mengerjakan rukun haji nantinya, dengan harapan jemaah calon haji kembali ke kampung sehingga menjadi haji yang mabrur. Sampai saat ini, tradisi Malamang masih bisa ditemui di Nagari Talawi, Kota Sawah Lunto. Pada umumnya, di setiap rumah pada saat akan menyambut Hari Raya Idul Adha, akan membuat lamang tungke. Bahkan, ada yang mengerjakan secara bersama-sama atau berkelompok. Nah, pembuatan lamang tungke itu, Ibu tahu dari kira-kira umur 5 tahun itu Ibu lah tahu ada lamang tungke. Dan suatu kebanggaan di kami sebagai anak-anak cucu, itu dari nenek Ibu, bulan haji besok awak kan buat lamang tungke. Ingin tahu bak bantuannya. Dan dari ketek itu awak lah tahu tuh, nyomambuek itu awak lah mulai merasa bangga, kan ada lamang tungke gitu. Dan kalau lah masak lamang tungke itu satu kebanggaan deh Ibu sebagai apa, atau bercalik-calikan ke tetangga tuh, nenek ambo lah buat lamang, nenek ambo lah buat lamang, gitu. Satu kebanggaan. Kalau fungsi dari lamang tungke ko dek kami di Talawi ko, yo gak tinggi gitu. Kalau di rumah tuh ndak ada lamang tungke, orang beranggapan, hai, ndak buat lamangnya dong. Yang ndak punya lamang tuh pun merasa agak rendah diri. Apa bana sebabnya nyo dia tak mau buat. Sementara lamang tungke kok ibaratnya harus. Indak bisa membuat, disuruh buatnya tetangga. Makanya awak kerjasama kan tolong menolong. Indak lo bisa tetangga ada banyak di Bali yang lamang tungke harus ada. Iko juga payung jalang ke rumah mertua. Jadi rumah mintua tuh ditanyanya de orang dicali orang kalau tak mau lamang tungke. Kalau tak mau lamang tungke awak kasih tiga bertanya-tanya mintua. Wah dia tak mau buat kok. Kurang belanja dia tidak nak buat coba. Jadi memang fungsinya enggak ini. Orang Talawi bangga kalau tamunya mengicok lamang tungke yang disuguhkan tuh. Kok dapet endaknya adolnya. Boleh minta Bu, boleh minta Mak, bangga mana kami. Soalnya tandonya nyo suka. Jadi suatu kebanggaan dek kami orang Talawi menyuguhkan lamang tungke kepada tamu yang datang. Setelah lamang tungke masak, para tetangga satu dan lainnya atau kerabat satu dengan lainnya akan saling bertukar lamang. Itulah keunikan kuliner dari Kota Sawah Lunto yang sudah ada sejak turun-temurun dan menjadi warisan yang harus dilestarikan.